Bapak pengawas sekolah binaan wilayah 3, Bapak Prawoto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah wilayah binaan 3, dan yang saya hormati rekan-rekan guru. Sebelum kita memulai acara kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, serta kita semua diberikan kesehatan. Bagi yang beragama muslim, silakan kita berdoa membaca surat Al-Fatihah, dan yang non-muslim saudara kita, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Soprin. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman informasi dan arahan yang akan kita dapat pada hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah acara inti kita, yakni pengarahan sosialisasi, pengisian instrumen supervisi mutu tahun 2021 oleh Bapak Prawoto, SPD selaku pengawas sekolah binaan wilayah 3 Kecamatan Cilandak. Kepada Bapak Prawoto SPD, waktu dan tempat kami silakan. Iya. Terima kasih Bu Prati yang telah membawakan acara pagi hari ini. Kenapa tuh? Bapak yang hormati, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Tes dulu, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Ya, baik. Silahkan di-mute kembali. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah 3 Kecamatan Cilandak yang saya hormati, saya banggakan, rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atau bidang kesiswaan, rekan-rekan perwakilan guru dari masing-masing sekolah, dan juga hadir juga operator sekolah. Mari kita mengawali kegiatan kita dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan karunia kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas yang menjadi kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih kepada host ya Pak Yusar, operator Cilandak Barat 01 yang telah menyediakan fasilitas pertemuan pagi hari ini dalam rangka sosialisasi pengisian instrumen supervisi mutu tahun 2021. Saya mohon kepada notulis untuk mencatat apa-apa saja yang kita bicarakan pagi hari ini karena harus dilaporkan ke LPMP. Mohon juga kepada Suster selaku Sekretaris Wilayah 3 untuk mengingatkan rekan-rekan kepala sekolah yang belum hadir untuk diingatkan segera hadir karena agenda kita hari ini itu sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2021 kondisinya masih hampir sama dengan kondisi tahun 2020 di mana satuan pendidikan belum sepenuhnya dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sampai dengan hari ini baru kurang lebih 610 satuan pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang telah diperkenankan untuk menyelenggarakan PTM, ya. Nah, di minggu ini juga Senin kemarin ada juga pelatihan untuk sekolah-sekolah yang dalam waktu dekat juga akan diizinkan untuk menyelenggarakan PTM. Mudah-mudahan tidak lama lagi semua sekolah yang ada di wilayah 3 termasuk sekolah-sekolah yang diizinkan untuk menyelenggarakan PTM. Di wilayah 3 sendiri sampai hari ini baru 3 sekolah yang sudah menyelenggarakan PTM ya, namun masih terbatas. Di termin pertama SD Cikal, kemudian diikuti oleh Cilandak Barat 08 dan Cilandak Barat 01. Mudah-mudahan yang lain segera mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, terima kasih hari ini telah hadir dalam rangka menerima informasi dari saya selaku pengawas sekolah untuk mengisi instrumen supervisi tahun 2021 yang amat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu, pada tahun 2021, bentar ini saya mengganti slide dulu tapi belum bergerak, oke. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi fokus kepada 3 hal, ya, fokus kepada 3 hal dalam pelaksanaan supervisi tahun ini, di mana LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan pedoman, ya, pedoman supervisi, sehingga di pedoman tersebut tertulis bahwa supervisi mutu tahun 2021 itu terdiri dari tentang bagaimana mitigasi risiko pembelajaran tatap muka dan edukasi pola hidup bersih dan sehat. Karena apa Bapak Ibu? Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM ini harus tetap dimitigasi, jangan sampai menimbulkan penularan terjadi klaster baru COVID-19. Maka nanti instrumen pertama yang akan diisi oleh sekolah Suaranya tidak jelas. Berkaitan implementasi edukasi pola hidup bersih dan sehat yang sudah dilakukan oleh sekolah. Nanti ada linknya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ketika nanti mengisi link, jangan asal mengisi iya atau tidak, tetapi benar-benar dilihat kondisi saat ini. Ya, kalau iya ya harus diklik iya, kalau tidak diklik tidak. Sebab kalau hanya supaya nilainya, supaya kelihatannya bagus, saya klik iya semua, ya itu repot. Ya. Kenapa yang ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Ini untuk
terutama sekolah yang belum PTM ini benar-benar akan dipantau bagaimana persiapannya, bagaimana satuan pendidikan itu mempersiapkan penyelenggaraan pembelajaran di masa baru nanti November itu juga diharapkan semua sekolah sudah dapat melaksanakan pembelajaran di masa baru. Jadi sudah yang perlu lagi diingatkan cuci tangan, pakai Suaranya putus-putus. Anak-anak itu sudah sadar ya, cuci tangan pertama harus dilakukan. Jadi sudah tidak ada lagi yang diingatkan. Itu kalau sudah terjadi pola hidup bersih dan sehat di masa kebiasaan baru, begitu ya. Dan yang berikutnya supervisi yang kedua adalah akan memantau bagaimana penguatan literasi dan numerasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ini dilakukan Bapak Ibu supaya tidak terjadi learning loss, ya, karena banyak yang mempunyai pandangan 2 tahun ini, tahun 2020, 2021, ini dikhawatirkan anak-anak itu gagal belajar, ya, tidak tercapai tujuannya. Ya, supaya learning loss-nya ini tidak terjadi, perlu ada penguatan literasi dan numerasi. Sehingga nanti apa yang dilakukan sekolah, program penguatan literasi dan numerasinya sudah seperti apa, nanti kita pantau. Ingat Bapak Ibu sendiri sebenarnya kan sudah saya pantau melalui jurnal ya. Nanti saya akan sampaikan juga di sini. Ternyata di kalangan Bapak Ibu guru itu juga minat membacanya juga belum menggembirakan. Apalagi nanti kalau kita cek bagaimana minat membaca siswa serta pengetahuan yang tidak diperoleh di sekolah itu dapat dikuatkan melalui literasi numerasi di rumah. Ya, jadi kepala sekolah itu punya tugas untuk menguatkan literasi dan numerasi supaya tidak terjadi learning loss ya. Kemudian yang ketiga, fokusnya adalah bagaimana penguatan pembelajaran jarak jauh. Ya. Meskipun beberapa sekolah itu sudah dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tapi kan baru 50%. Ya, belum bisa full 100%. Sehingga pembelajaran jarak jauh itu juga harus dikuatkan. Bagaimana pembelajaran blended learning itu dilakukan oleh sekolah yang seharusnya dilakukan. Ya, jangan-jangan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kemudian hanya ngasih tugas melalui BA, tugas-tugasnya hanya dikasih tahu terus tidak ada interaksi apapun. Ini mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Jadi ini ada 3 hal Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang mitigasi resiko PTM dan edukasi olah kemudian penguatan literasi dan numerasi, yang ketiga penguatan pembelajaran jarak jauh. Akan ada 4 link Bapak Ibu. Ada 4 link untuk pengisian instrumen. Nanti kita sampaikan. Di grup sudah saya sampaikan linknya, tetapi nanti kita bahas. Berikutnya Bapak Ibu, seperti apa sih siklus supervisi yang akan dilakukan? Nah, sebuah siklus itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau sebuah lingkaran kan tidak ada putusnya ya. Memulainya dari mana? Tentu dari mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu kegiatan konkretnya adalah Bapak Ibu nanti mengisi instrumen. Ya, nanti mengisi instrumen, jangan hanya ditugaskan operator, ini sudah sering kali diingatkan oleh kementerian maupun LPMP, kalau ngisi instrumen itu jangan operator.
Kalau ditanya tentang pembelajaran, ya operator pasti jawabnya nggak bisa, akhirnya jawabnya ya aja. Ya gitu ya. Jadi tolong tim sekolah benar-benar mempersiapkan. Jadi mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 4 hal tadi, tentang mitigasi risiko PTM, tentang pola hidup bersih dan sehat, tentang penguatan literasi numerasi, dan penguatan pembelajaran jarak jauh. Itu nanti ada 4 link. Kemudian nanti pada minggu depan, setelah Bapak Ibu semua mengisi instrumen, ya sehingga masalahnya teridentifikasi, maka minggu depan itu kegiatan kita adalah kami akan membimbing setiap sekolah itu menyusun rekomendasi perbaikan masalah. Jadi dari masalah yang timbul, itu bagaimana Bapak Ibu menyusun rekomendasi. Jadi rekomendasi itu bukan datang dari pengawas, tetapi datang dari internal satuan pendidikan. Saya ambil contoh umpamanya ketika nanti diidentifikasi masalah itu ternyata jumlah cuci tangan belum memadai. Rekomendasinya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, apakah segera menambah jumlah cuci tangan berdasarkan rekomendasi yang dibuat? Umpamanya rekomendasinya itu umpamanya gini, guru-guru itu perlu dilatih untuk melaksanakan blended learning. Jadi PTM-nya berjalan, tapi PJJ-nya juga berjalan. Ternyata guru-guru di sekolah Bapak Ibu belum mampu. Makanya perlu dilatih guru-guru itu supaya bisa melaksanakan blended learning. Nah, ini kita akan dampingi sekolah-sekolah melaksanakan peningkatan mutu sesuai dengan rekomendasi yang disusun. Jadi semuanya itu berbasis sekolah. Kami pengawas itu hanya sifatnya mendampingi, tidak boleh rekomendasi itu datangnya hanya dari saya karena bisa saja tidak bisa dilakukan, ya tidak cocok gitu ya. Kemudian ketika sekolah sudah melakukan upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu berdasarkan rekomendasi, kami dan juga nanti ada petugas dari LPMP akan melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana pelaksanaan peningkatan mutu yang sudah dilakukan. Insya Allah monitoringnya itu oleh LPMP 2 kali Bapak Ibu. Ya, ada nanti kita lihat diagramnya kapan akan dilakukan dan siapa petugasnya nanti kita sampaikan. Nah, akan dimonitor. Nah, ketika monitoring dan evaluasi nanti ada semacam kuesioner bagi para peserta, apakah pelaksanaannya sudah baik, apakah narasumbernya yang dihadirkan itu sudah mampu memberikan penjelasan dengan baik, ya, apakah pelaksanaannya tepat waktu, apakah materinya sesuai, itu nanti ketika petugas monitoring mengontrol kegiatan ini pasti akan memberikan semacam Google Form untuk diisi. Kemudian setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, upaya selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu selanjutnya. Jadi tidak berhenti pada tahun ini, kalau umpamanya pelaksanaan peningkatan mutunya belum baik, berarti pada tahun berikutnya harus ada upaya-upaya lain. Kalau pelaksanaannya sudah baik, maka tentu tinggal dipertahankan dan bisa dicarikan terobosan baru supaya lebih baik. Jadi diharapkan melalui siklus ini, satuan pendidikan dapat meningkatkan mutu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi jangan sampai terjadi gini nih, kondisi udah baik, tetapi karena Bapak Ibu itu mikir, udah baik nggak perlu ditingkatkan lagi, sehingga kedepannya mutunya bukan meningkat, tapi malah menurun. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bentar, saya klik dulu. Ini belum. Oke. Nah, bagaimana mekanisme supervisi yang akan dilakukan? Ya, yang pertama itu ya.
pemetaan permasalahan melalui link yang disiapkan oleh LPMP. Jadi supervisor memetakan permasalahan pembelajaran selama COVID-19, termasuk memverifikasi data dan menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolah. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mengisi instrumen, maka di aplikasi supervisi saya itu akan muncul sekolah mana yang sudah mengisi, sekolah mana yang belum mengisi. Nanti di sana saya bisa memverifikasi, umpamanya jawaban sekolah ya, tetapi menurut saya tidak, maka saya akan klik di verifikasi itu tidak, sehingga masih terjadi kesenjangan antara jawaban dari satuan pendidikan dengan verifikasi pengawas. Itu nanti kita sampaikan, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini fokusnya adalah nanti Bapak Ibu saya berikan link, kemudian segera bekerja dengan timnya untuk mengisi 4 link tersebut. Kemudian setelah mengisi link, ya tentunya permasalahan sudah teridentifikasi, kemudian saya memberikan bimbingan ya kepada tim sekolah bagaimana membuat rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya kalau syukur-syukur kalau umpamanya bisa dilakukan perbaikan dalam perencanaan sekolah, sesuatu itu kan pembayarannya, umpamanya oh ini mau menambah cuci tangan, kira-kira bisa nggak ya dimasukkan ke dalam RKAS untuk pembuatan cuci tangan. Kalau umpamanya bisa, kenapa tidak dilakukan? Kemudian hal-hal lain juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tentu saya selaku supervisor mendampingi sekolah dalam melakukan berbagai upaya peningkatan mutu. Jadi silakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditulis, sudah ditentukan oleh tim, itu mulai dilakukan, ya dilakukan. Kemudian tentu saya punya tugas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan solusi peningkatan mutu yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan, memastikan ada dampak ya, dampak positifnya terhadap peningkatan layanan pendidikan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pegang bahwa supervisi ini harusnya menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi jangan menjadi sebuah beban, karena sesungguhnya supervisi itu adalah bantuan profesional yang tujuannya itu meningkatkan kinerja sekolah. Ya, jadi jangan punya anggapan kalau disupervisi itu menjadi beban, jangan, justru menjadi kebutuhan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sedang mengevaluasi dan merefleksi diri ya. Kalau guru juga punya kewajiban refleksi dan evaluasi diri, sekolah juga seperti itu. Kemudian ini saya menegaskan lagi bahwa kalau tahun kemarin itu kan aspeknya itu 8 standar. Mulai dari standar isi sampai standar pembiayaan. Berfokus pada hal ini, ya 3 hal ini. Karena memang ini kebutuhan kita saat ini, ya kebutuhan kita saat ini itu bagaimana ini, ya PTM akan segera dilakukan, bisa dilakukan kalau ada pola hidup bersih dan sehatnya sudah memenuhi syarat, ya. Ada sekolah yang bertanya, Pak, kapan sekolah saya diizinkan PTM? Ya tergantung pengisian Bapak Ibu ya kan dari dinas sudah sering dikatakan silakan mengisi ya, ada 2 kan, asesmen kecukupan 1, kecukupan 2. Nah kalau skornya sudah memenuhi syarat ya sekolah Bapak Ibu akan dinyatakan bisa menyelenggarakan PTM. Tapi kalau belum ya lama ya, sehingga jangan sekali mengisi terus sudah. Ya 2 minggu sekali dicek lagi pengisiannya gitu ya. Ini ketiga aspek ini benar-benar di data ya, jangan sampai 3 hal ini tidak, sehingga
sekolah kita tidak bisa melaksanakan PTM. Kemudian Bapak Ibu, bentar, ini tapi belum diklik, belum jadi. Ini tahapannya. Sekarang ini kita berada di tahap 1, biar cepat belajar, cepat pinter. Bu Haji ketawa nih, Bu Haji Nur Haida. Pak, kenapa nggak di Cilandak Barat 12? Ya Bu Haji aja sebentar lagi pensiun. Iya, tinggal 2 hari, tinggal 2 minggu, Pak. Bu Haji mau pensiunnya kapan Bu Haji? 1 Oktober besok. Aduh, baru dilantik definitif kemarin kok udah mau pensiun. Iya, Pak. Ya, jadi kita harus, saya harus nyiapin PLT-nya lagi nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu Haji, itu memang sudah alami ya. Sudah, kalau sudah masuk usia 60 ya kita harus purna bakti ya. Jadi tahun ini sekolah titiknya itu adalah Cilandak Barat 01. Kalau tahun lalu kita itu 2 tahun lalu itu kita masih bisa bertemu. Tetapi tahun kemarin juga di Pondok Labu 3 juga tidak bisa bertemu langsung. Sudah melalui daring seperti ini. Karena memang tidak diperkenankan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Ya kan? Jadi sekolah titiknya di 01. Di tahap 1 ini yang mengisi bukan hanya Cilandak Barat 01, 12 sekolah yang ada di wilayah 3 semuanya wajib mengisi instrumen. Kemudian di supervisi tahap 2 fokusnya nanti, fokus verifikasi saya ada di Cilandak Barat 01. Tetapi 11 sekolah lainnya itu juga tidak saya biarkan, tetap saya validasi. Ya, tetapi saya harus mendahulukan sekolah titiknya dulu, ya, sekolah titiknya Cilandak Barat 01. Kalau tahun lalu kan sekolah titiknya Pondok Labu 03 harus didulukan. Nah, tahun ini nanti kita fokuskan Cilandak Barat 01, setelah itu baru dilanjutkan ke sekolah lainnya. Ya. Kemudian tahap 3 pendampingan pelaksanaan peningkatan mutu ini juga yang saya pantau difokuskan di Cilandak Barat 01. Jadi Bu Ira siap-siap ya. Nanti apa kegiatan peningkatan mutunya di Cilandak Barat 01 direncanakan. Kemudian kalau umpamanya bisa dilakukan secara luring, ya mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Semua gurunya sudah divaksin, kemudian kebetulan sekolahnya juga udah PTM, jadi kesempatan untuk luring itu terjadi. Kalau umpamanya di Pondok Labu 3 nggak boleh, ya karena sekolahnya belum PTM. Jadi pertimbangan saya juga karena Cilandak Barat 01 itu sudah PTM, sehingga kalau nanti ada kegiatan yang sifatnya saya datang, gurunya datang, itu sudah tidak melanggar SOP. Maka nanti di supervisi tahap 3 itu kita datang, ya datang, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain juga nanti bisa diundang sebagai perwakilan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu di Cilandak Barat 01. Kemudian supervisi tahap 4, mengevaluasi ini kan banyak diskusinya nih. Bisa juga kita datang secara tatap muka dengan protokol kesehatan, atau dengan seperti ini juga bisa. Nah ini tahapannya seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya. Ini kalau kita lihat nanti di tahap 2 minggu depan Bu Ira itu sudah akan ada petugas Monef dari LPMP yang akan memantau. Ya, kalau sekarang kan belum. Ya, sekarang kan baru sosialisasi sekolah itu harus mengisi apa saja. Setelah ngisi sudah di aplikasi saya, di akun saya sudah masuk, saya sudah bisa verifikasi. Nah, nanti petugas Monef ke-1 akan bekerja, akan melihat ya
terutama untuk Cilandak Barat 01 yang akan menjadi sasaran Monef. Di samping sekolah-sekolah lain juga akan dilirik, juga dilihat. Kemudian tahap 3 nanti Bu Ira, Ya, Ibu Pak. Ira tuh boleh nanti memanggil narasumber dari LPMP umpamanya. Umpamanya, Pak, saya akan memanggil narasumber dari LPMP atau mungkin mau memanggil narasumber dari mana. Kalau memang punya anggaran untuk memanggil. Sebab kalau memanggil LPMP atau lain, itu kan masa iya sih manggil terus cuman goodbye saja kan, terima kasih saja kan nggak mungkin. Kalau manggil saya mah nggak apa-apa ya. Tetapi kalau umpamanya nanti bisa, ya sesekali jangan hanya pengawasnya lah, kan lama-lama bosan dengar suara saya kan. Jadi nanti di tahap 3, ketika ada pelaksanaan peningkatan mutu, bisa berupa bintek pemenuhan mutu, ya kan, umpamanya, oh ternyata di 01 itu masih perlu Pak arahan tentang bagaimana menyelenggarakan blended learning ya. Nah, panggil narasumber untuk guru-guru itu mengikuti bintek pemenuhan mutu dengan fokus umpamanya bagaimana menyelenggarakan blended learning. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Bu Ira bisa manggil Bu Windy dari Cikal, karena Cikal itu kan mohon maaf nih, dari Cikal itu blended learning dikembangkan sampai bukan hanya di Provinsi DKI Jakarta, tapi sampai nasional. Itu kan cikal bakalnya memang ada di Cikal. Nah, silakan nanti apakah Ibu memanggil Ibu Najela ya, yang punya Cikal, atau Ibu cukup memanggil Bu Windy, boleh ini ya. Jadi harus jeli kira-kira apa sih kebutuhan peningkatan mutu di sekolah Ibu. Ya, kemudian kira-kira narasumbernya siapa. Jadi narasumber itu tidak harus yang jauh-jauh. Kalau memang bisa memanggil yang dekat, kenapa tidak ya. Jadi saya lihat kalau blended learning-nya, mungkin kalau Ibu memanggil Ibu Windy dari Cikal ini juga sudah sangat menguasai ya, supaya apa blended learning-nya itu berjalan. Tapi kalau saya lihat di Cilandak 01 juga blended learning-nya sudah berjalan ya. Itu. Nah, saat pelaksanaan ini, saat pelaksanaan bintek, saat pelaksanaan diseminasi itu akan ada monef lagi. Tetapi monefnya oleh tim internal sekolah. Jadi kepala sekolah beserta timnya itu melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan sendiri. Apakah binteknya sudah tepat, apakah narasumber yang diundang sudah tepat, apakah materinya juga sudah memenuhi harapan. Kemudian peserta itu kan punya kewajiban mendiseminasikan. Diseminasi kepada siapa? Sekolah-sekolah lain ya. Bukan kepada temannya sendiri di sekolah, tapi juga nanti kita beri kesempatan setelah mengikuti bintek pemenuhan mutu, nanti sekolah itu punya kewajiban menyampaikan. Kalau tidak salah nanti Ibu Kepala Sekolah juga akan bintek pemenuhan mutu dipanggil ke LPMP. Ya, Bu Ira dipanggil ke LPMP, sepulang dari LPMP, nanti Bu Ira tugasnya mendiseminasikan pemenuhan mutu pertama kepada guru-guru yang ada di sekolah, kemudian yang kedua kepada sesama kepala sekolah di wilayah 3. Nah, apakah pelaksanaan di tahap 3 ini sudah baik? Itu harus ada monitoring internal oleh sekolah. Jadi ya yang memonitor ya juga diri sendiri beserta tim. Nah, ketika tahap 4, tahap terakhir ya, akan dilihat apakah hal-hal yang dilakukan di tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sudah berjalan sesuai rencana belum, itu nanti akan dievaluasi. Nah, ketika evaluasi ini akan hadir petugas dari LPMP. Ya kan? Akan hadir petugas dari LPMP, termasuk saya juga akan hadir. Demikian juga di tahap kedua. Tahap kedua itu ketika nanti saya sudah membuka link saya membuat
memvalidasi dan memverifikasi. Kemudian sekolah juga sudah menyusun apa rekomendasinya di bawah bimbingan saya. Ini juga akan ada petugas LPMP yang datang. Jadi Monef pertama itu ingin melihat sejauh mana rekomendasi yang dibuat oleh satuan pendidikan. Kemudian Monef kedua itu akan memonitor apakah rekomendasi yang sudah dilakukan di tahap 2 itu sudah dilakukan dengan baik, dievaluasi. Nah, seperti itu ya tahapannya Bapak Ibu, sehingga nanti pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Pesan saya untuk Bu Ira, selaku kepala sekolah baru dan kebetulan saya percaya menjadi sekolah titik, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Bertanya itu kepada siapapun. Boleh bertanya kepada kepala sekolah yang lebih senior, kan di sini ada Bu Kamalia, ada nanti ada Bu Karyasi, ada Bu Nur Haida, di swasta ada Suster, ada Bu Windy, ada Bu Nurida, ada Bu Siva, ada Pak Agung, ya Pak Agung ini juga baru juga nih ya. Jadi ini sekalian juga saya sampaikan rekan-rekan yang baru bergabung di wilayah 3 segera berkoordinasi dengan baik dengan sesama teman kepala sekolah, ada Pak Pinggir Sumarsono, ini juga kepala sekolah promosi yang baru ditempatkan di wilayah kita, di wilayah 3, yaitu di SD Cilanda Barat 03, Bu Ira juga yang baru dipromosikan, kemudian juga ada rekan kita yang dari Kebayoran Lama, mutasi ke Kecamatan Cilanda, silahkan. Yang lama saling, kita kan harus saling asah, asih, asuh, ya. Yang kepala sekolah yang lama mengasuh ya sahabat-sahabat kita yang baru. Nah, yang sahabat-sahabat kita yang baru ya ngangsu kabroh ya, artinya segera mencari ilmu kepada teman-temannya, gitu ya. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan semua berjalan dengan baik. Nah, sekarang masalahnya kapan Pak? Tahapan-tahapan itu kapan akan dilakukan? Ya, saya sudah menyusun rencana tindak lanjut waktu saya bintek. Kan pengawas itu diberi tugas susun program supervisi di wilayah masing-masing. Nah, saya akan tampilkan supaya teman-teman juga lihat kapan tahap 1, 2, 3, 4 ini harus dilakukan. Ini kalau saya klik di sini itu hyperlinknya nggak jalan, makanya saya tutup, saya buka RTL-nya supaya Bapak Ibu juga mengikuti ya. Oh, tanggal sekian ada pertemuan, tanggal sekian ada pertemuan. Oke. Apakah sudah tampak Bapak Ibu RTL-nya? Sudah ya. Jadi ini rencana tindak lanjut yang saya buat ketika saya mengikuti bintek di LPMP beberapa minggu yang lalu. Ya, ini sudah saya cantumkan sekolah titiknya Cilanda Barat 01, alamatnya di sini, kepala sekolahnya ini, nomor HP kepala sekolahnya ini. Hari ini melalui video conference Zoom meeting, Kamis 9 September 2021, ini kita melakukan tahap 1 namanya. Ya, karena hari ini itu sosialisasi bagaimana Bapak Ibu memetakan kondisi sekolah binaan. Ya, jadi kami punya tugas memetakan kondisi sekolah binaan dengan cara menyampaikan linknya kepada sekolah untuk diisi. Nah, kalau target waktunya dari LPMP itu dari tanggal 6 sampai 13. Nah, kami sepakat Kecamatan Cilanda itu mengambil di tengah tanggal 9. Maka kalau kita lihat kita di Kecamatan Cilanda sepakat berempat itu hari supervisi itu hari Kamis. Nah, tahap kedua ya, memverifikasi, memvalidasi, dan menyusun rekomendasi harus sudah selesai sebelum tanggal 16 Bapak Ibu. Karena tanggal 16 itu kita akan
kita akan bertemu lagi seperti ini, atau bisa juga di sekolah titik. Kalau saya sih mengharapkan tanggal 16 saya bertemu di sekolah titik ya, tidak pakai Zoom karena memang agak sulit Bu. Kalau langsung ketemu itu saya kan gampang, oh ini Bu harus gini, tolong rekomendasi Ibu begini, coba bisa nggak kalau diperbaiki menjadi ini, itu kayaknya kita lebih enak. Jadi nanti di sekolah titik, Bu Ira, terutama ya, berdasarkan peta yang sudah diisi, kira-kira rekomendasinya apa saja. Nah itu akan kita validasi. Pengertian validasi itu ya saya setuju, nanti di pengawas itu ada setuju tidak setuju, kalau tidak setuju terus kira-kira saya memberikan usulan perubahannya apa gitu ya, seperti itu. Ini akan kita lakukan Kamis depan 16 September 2021. Nanti kita akan koordinasi lagi apakah kita akan daring seperti ini atau luring. Karena akan ada fasilitas daerah, petugas LPMP yang akan melakukan monef di sini, di tanggal 16 ini. Itu ya. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga itu Bu Ira dan tim sekolah, ya, dan juga mungkin sekolah-sekolah yang bukan titik, tapi kayaknya sih diutamakan untuk sekolah titik dulu, akan diundang oleh LPMP. Tapi tanggalnya saya belum tahu, karena dari sana ditulis begini, September minggu keempat. Jadi nanti di September minggu keempat, kepala sekolah beserta tim akan mengikuti bintek pemenuhan mutu. Nah tolong, ketika mengikuti bintek pemenuhan mutu, kepala sekolah itu sudah siap dengan peta kondisi sekolah, permasalahan, dan rencana, rekomendasi untuk solusinya itu sudah siap. Jadi ketika bintek itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi nanti akan ditanya, untuk mitigasi PTM masalahnya apa? Untuk pola edukasi, pola hidup bersih, itu masalahnya apa? Dan apa yang sudah direncanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi ketika September minggu keempat itu mengikuti bintek LPMP bukan sekedar hanya mendengarkan, tapi sudah punya bekal tahap 1 dan tahap 2. Kemudian Kamis 7 Oktober 2021, Bu Ira dan tim sekolah punya tugas menyampaikan hasil binteknya kepada teman-teman. Bisa seperti ini, bisa juga di sekolah titik. Nah, kalau di sekolah titik ya berkumpul, ya siapkan paparannya. Biasanya kan udah dibekali sama LPMP materinya, ya itu. Jadi nanti ketika diseminasi ini akan nampak ya apakah bintek yang diikuti oleh sekolah itu oleh LPMP, apakah materi-materinya itu terserap dengan baik atau tidak oleh kepala sekolah dan timnya. Ketika mendeseminasikan itu kan nampak, oh kepala sekolahnya sudah menguasai, sehingga sekolah-sekolah lain itu bisa mendengarkan apa-apa yang sudah diterima. Nah, ini ketika tahap 3 ini, di sekolah tolong ada tim yang memantau, ya, memantau dengan checklist, umpamanya apakah waktu yang digunakan itu efektif, bagaimana kemampuan narasumbernya menyampaikan, tanggapannya seperti apa, ada nggak dampaknya bagi guru dan sekolah lain ketika disampaikan hasil binteknya. Itu rencananya 7 Oktober. Jadi tolong kalau tanggal-tanggal ini sudah ditulis, sekolah jangan mengagendakan untuk melakukan kegiatan lain ya. Ini teman-teman sewilayah usahakan menyusun kegiatan
Ini tanggal-tanggal ini udah saya laporkan ke LPMP, jadi tanggal-tanggal ini kalau bisa Bapak Ibu benar-benar menyisihkan ya untuk tidak digunakan untuk kegiatan intern sekolah. Kemudian tahap 4, kita akan berkumpul lagi nih. Semua kepala sekolah, semua guru yang menjadi perwakilan, ada saya, ada orang LPMP, diskusi bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu yang sudah dilakukan oleh Cilandak Barat 01 dan juga sekolah-sekolah lain pada umumnya. Jadi nanti diberi kesempatan tiap sekolah apa yang sudah dilakukan, kendalanya apa, kemudian rencana ke depannya mau apa. Nanti ada Bapak Ibu LK-nya ya. Setiap tahapan tuh ada LK-nya, LK1, LK2, LK3, LK4. Itu ya. Jadi nanti tanggal 23 Oktober akan ada evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu. Diharapkan 4 November 2021 saya sudah mengirimkan laporannya melalui Google Drive. Jadi kita merencanakan 4 November itu laporan kegiatan supervisi wilayah 3 sudah dapat saya laporkan ke LPMP melalui Google Drive. Nah, ini RTL ini saya buat pada tanggal 3 September 2021. Mudah-mudahan ini semua mengetahui. Nah, nanti ini akan saya share juga di grup kepala sekolah supaya tanggal-tanggal ini menjadi perhatian kiranya supaya bisa hadir ya, supaya bisa hadir. Karena apa? Sekolah titik itu ya memang sasaran utama. Tetapi sekolah yang bukan titik itu bukan berarti tidak melakukan ya semua melakukan. Makanya ketika nanti saya melaporkan, saya tidak hanya melaporkan yang terjadi di sekolah titik, tapi saya juga ingin melaporkan semua yang terjadi di 12 sekolah binaan. Itu ya Bapak Ibu, ini saya tutup, saya kembali ke paparan utama karena masih ada slide yang belum sampai tadi. Oke, nah ini Bapak Ibu, inilah link instrumen supervisi yang mulai hari ini tolong sudah mulai menjadi bahan diskusi Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan, sekali lagi saya pesan jangan 4 link ini hanya operator, silakanlah operator terserah diisi, itu nanti membuat rekomendasinya repot. Ya, kalau operator tuh pasti jawabannya karena gampang ya udah ya aja. Padahal mungkin masih ada yang jawabannya tidak. Itu ya, oke. Kita akan coba ya. Link ini sudah saya kirim di grup kepala sekolah. Ya, untuk instrumen kesiapan PTM. Bu, Pak, sekolah saya kan sudah PTM, Pak. Apa ngisi lagi? Ya tetap ngisi, Bapak Ibu. Ya, Bu Ira tetap ngisi, Bu Windy tetap ngisi, Bu Kamaliah tetap ngisi, harus tetap diisi. Ya, pasti kalau 3 sekolah ini instrumen yang ini sudah mungkin bisa ya semua ya, karena sudah dinyatakan lolos. Iya. Ya, jadi mungkin kalau di 3 sekolah itu instrumen 1 mungkin rekomendasinya tinggal melanjutkan PTM. Tapi gitu, mungkin di Pak. sekolah yang lain ya, tapi nanti tetap dibuka ya Bu. Iya, Pak. Bukan berarti harus ya semua ya Bu Kamalia. Tapi nanti kalau diisi memang juga kan Pak? Iya, tetap ngisi di instrumen ini. Ya. Kalau memang ada yang tidak, tetap ditulis tidak ya Bu. Oh iya, baik meskipun Pak. Ibu sudah PTM. Jadi benar-benar Ya, nanti nanti kita akan coba simulasikan, kita coba isi, tapi saya tidak kirim ya. Sebab kalau saya kirim berarti masa saya melaporkan ke saya sendiri kan lucu gitu ya. Kemudian link kedua, instrumen mitigasi PTM. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, instrumen pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, instrumen Litnum itu literasi dan numerasi. Ya, ini instrumen Litnum itu instrumen tentang literasi numerasi. Nah, 4 link ini silahkan nanti
menjadi kewajiban teman-teman kepala sekolah bersama tim untuk segera diisi. Kapan Pak target ngisinya selesai? Karena Kamis minggu depan itu kita akan lagi berkumpul membicarakan apa yang udah diisi, dan saya akan memvalidasi dan saya akan lihat bagaimana rekomendasinya. Maka diupayakan sebelum Kamis itu harusnya sudah diisi. Khusus Cilandak Barat 01 disegerakan. Karena kalau begitu sudah masuk, saya langsung bisa buka, langsung bisa saya beri validasi. Karena pas minggu depan fokus untuk verifikasi itu ada di Cilandak Barat 01, ya. Bukan berarti sekolah lain tidak divalidasi ya, tapi fokusnya di sekolah titik. Oke, sekarang coba kita akan lihat 4 instrumen ini ya, kita akan buka satu persatu. Supaya apa Bapak Ibu, semuanya jelas, tidak ada keraguan-raguan. Ini kalau saya klik itu ternyata tidak terbuka. Saya akan membuka yang lain. Saya akan buka link yang lain. Baik, saya akan buka dulu. Sambil saya mengingatkan, Bapak Ibu apakah sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Mas Yusar dikirim lagi ke itu. Dikirim lagi ke menu chat, barangkali ada yang baru masuk sehingga daftar hadirnya belum ngisi. Karena penting banget itu, karena kita harus melaporkan ke LPMP. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, tolong di ini. Ya, sekarang saya akan buka link pertama. Ya. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat? Ya. Sudah ya. Ini link pertama, yaitu instrumen kesiapan pembelajaran tatap muka. Ya. Nanti Bapak Ibu isinya mudah. Kenapa mudah? Lah wong cuman ya mah tidak kok. Ya tidak tinggal diklik doang, ya. Tapi masalahnya ya-nya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidaknya itu juga dipertanggungjawabkan, jangan karena tidak aja deh biar nggak PTM enak. Ya nggak boleh juga. Kan orang tua dan anak-anak juga kepingin segera PTM Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda, isi aja tidak biar nggak PTM. Jangan. Ya. Isi iya aja semua biar PTM. Ya nggak bisa juga. Ya, nanti linknya ini kita klik aja selanjutnya berikutnya ya. Nah, umpamanya saya ngawur aja sekisi 000. Nah, nama sekolahnya saya isi. Oh, tidak mau dia. Ya, umpamanya saya sekarang aja lah. 22 3345 umpamanya. Ya. Sekolahnya umpamanya SSSS DDDD umpamanya. Suka-suka saya ya kan, namanya juga ini simulasi. Jenjangnya SD. Alamatnya jalan bla 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 umpamanya. Kecamatan Cilandak. Kemudian Jakarta Selatan 1. Kalau ini kan tinggal milih. Kota Jakarta Selatan. Nama kepala sekolah, ya nama saya aja, nggak usah bla 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 bla. Email sekolah, ya email saya aja. Nama pengawas Pak Anwar. Pak Prawoto. Ya, nama pengawasnya saya ganti umpamanya Pak Mulya, ya masa kepala sekolah sama pengawas sama. Ini pengawas umpamanya 1111 gini bolehlah. Ini juga supaya bisa berikutnya Bu. Kalau nggak diisi kan nggak mau berikutnya. Kita klik lagi. Nah tuh
dimulai dari ini nih Bu. Tolong nih, tersedia sarana cuci tangan pakai sabun atau wastafel di depan setiap kelas. Kalau di depan setiap kelas belum, jangan diklik iya. Jujur. Ya, umpamanya di setiap kelas itu belum. Baru ada di gerbang, baru ada di beberapa titik. Kalau memang belum di setiap kelas, jangan diklik iya. Pak, kalau hanya Sebab kurang satu di depan kelas misalnya gitu. Kurang satu aja. Ya, kan bunyinya kan di setiap kelas. Tetap diklik tidak. Nanti rekomendasinya adalah menambah wastafel di depan kelas yang belum ada. Oke, Itu Bu. baik Pak. Ya, Ya. jadi tolong. Ya, umpamanya saya klik aja tidak. Umpamanya tersedia sabun cuci tangan di depan setiap kelas. Tidak. Umpamanya, ya, umpamanya. Tersedia air bersih di setiap fasilitas tempat cuci tangan. Airnya mengalir, dibuka kerannya, ada airnya. Dicek ya, Bapak Ibu jangan main ya aja, taunya belum. Tersedia hand sanitizer di depan setiap kelas. Ada apa tidak? Kalau ada ya iya, kalau tidak ya tidak. Umpamanya iya. Tersedia tisu, enggak ada tisu Pak, pakai lap saya, ya tidak. Umpamanya. Tersedia masker cadangan minimal 20%. Umpamanya pengertian warga sekolah yang hadir, Bu, bukan warga sekolah seluruhnya. Kayak Bu Nur Haidah kan warga sekolah seluruhnya kan muridnya 427, 20%-nya berarti sekitar 80. Tapi yang hadir kan umpamanya 50%, berarti ngitungnya 200-an. Oh, berarti kalau 20% dari 200 ya berapa tuh? 40 umpamanya belum punya masker cadangan umpamanya ya tidak, tapi kalau memang benar ada ya ada. Sebab kalau Ibu ngeklik iya ternyata memang belum punya masker cadangan, itu nanti saya susah memberikan rekomendasinya ya. Ibu kepala sekolah juga bingung. Wong belum ada masker tapi milihnya iya. Kalau belum ada kan berarti sekolah menganggarkan pembelian masker cadangan. Kalau umpamanya di RKAS nggak ada kan rekomendasinya adalah merevisi RKAS supaya ada anggaran untuk membeli masker cadangan umpamanya. Jadi tolong nih ya tidaknya jadi jangan benar-benar harus benar-benar dicek ya. Jangan hanya sekedar ya. Kalau operator mohon maaf nih kalau disuruh pasti diisi ya semua nih. Nggak dicek. Senang nggak ada sarung tangannya iya ya. Tersedia masker dan face shield bagi petugas ketika nyemprot. Ada. Ternyata dia nggak ada ya jawab tidak. Tersedia alat penyemprot ya. Umpamanya tidak, karena penyemprotnya itu dari pihak lain. Nanti rekomendasinya ya mengusahakan alat penyemprot meskipun kecil, meskipun sederhana umpamanya. Tersedia APD alat pelindung diri bagi petugas, belum punya, ya klik. Tersedia kecukupan alat kebersihan, sapu, kemoceng, lap. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada sekolah, mohon maaf nih, sekolah-sekolah yang pakai vacuum cleaner. Pak, saya kan tidak pakai sapu manual, Pak, pakai vacuum cleaner. Nah, tolong disikapi. Intinya, sapu, kemoceng, lap, alat pengepel, ember, dan lain-lain itu kan alat-alat kebersihan. Kata dan lain-lain itu bisa saja maksudnya vacuum cleaner. Ini terjadi di sekolah Kecamatan Cilanda, sekolahnya tuh bersih banget, tapi karena dia tidak punya sapu, selalu ngekliknya tidak, sehingga tidak bisa PTM, padahal selalu pakai vakum, ya, umpamanya iya, dan seterusnya ya. Termogannya minimal 3, kalau baru 2, ya jangan bilang iya, ya, umpamanya punya 1, jawabannya tidak. Punya 1, nggak hidup lagi itu ketika digunakan
Bu Nur Haidah ya suhunya 34, semua tamu 34, berarti nggak berfungsi itu dong. Nah, oke ya, dan seterusnya itu ya. Terus bla 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 bla, ini masih banyak. Ini hampir sama dengan isian yang suka Bapak Ibu isi ya. Suka Bapak Ibu isi. Nah, pertanyaannya ya begitu-begitu. Yang ingin saya katakan, isilah sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya. Jangan mengarang bebas. Tidak ditulis iya, iya ditulis tidak. Jangan ya. Oke, ini link pertama. Kan gampang ya. Yang penting jujur ya. Jujur. Sekarang link kedua. Link kedua kita akan buka. Ini sengaja saya buka Bapak Ibu supaya nanti ngisinya itu jadi jelas. Link kedua saya buka, yaitu ini, instrumen mitigasi resiko. Nah, nih, ini link kedua. Tolong nanti diisi juga. Tuh, ya, seperti tadi. Pokoknya gampang, isinya cuman sesuai kondisi, ya. Jadi nggak susah. Gampang, yang penting jujur ngisinya. Dan segera ya. Jawabannya ya tidak kok Bu. Ibu nggak disuruh nulis kalimat-kalimat. Biasanya kalau Google Form yang kalimat-kalimat kan males ya Bu yang ngisinya ya. Tapi kalau ya tidak kan semangat ya Bu ya. Semangat karena mudah. Oke. Sekarang link ketiga Bapak Ibu. Ya, sengaja saya akan bukakan semua. Link ketiga. Link ketiga itu link ketiga yang ini nih Bapak Ibu. Instrumen penguatan literasi. Ini. Nah, kalau ini Bapak Ibu belum pernah dapat karena ini baru biasa diisi ya. Ada 4 halaman, isinya juga tidak sesuai. Apakah ya tidak apa enggak. Kelihatannya ada yang kalau memilih hari tanggal kan tinggal diklik ya Bapak Ibu di sini ya. Tapi artinya ngisinya juga tidak susah. Ini instrumen literasi dan numerasi. Kemudian sebentar saya akan bukakan link keempat. Link keempat itu saya buka tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh kita buka. Ini instrumennya, bentar ya, belum saya share. Nah, sudah nampak Bapak Ibu instrumen pembelajaran jarak jauh? Nah, ya, ini tolong 4 instrumen ini wajib diisi di minggu ini. Jangan nunggu minggu besok. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau makin lambat Bapak Ibu mengisi instrumen, makin lambat juga saya memvalidasi. Padahal Kamis depan harus sudah selesai divalidasi. Lumayan capek Bu, 4 kali 12, 48. Validasi. Sebenarnya pokok itu ya semua sekolah saya validasi. Tapi saya minta Cilanda Barat 01 itu benar-benar digerakkan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Jadi inti hari ini adalah saya meminta Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama tim untuk mengisi link yang telah saya tunjukkan tadi, isi dengan sejujur-jujurnya, ya. Jadi jangan ABS ya, asal Bapak senang, nggak ada gunanya juga, ya. Jangan ABS asal Bapak senang, jangan.
isi sejujur-jujurnya dengan kondisi yang benar-benar ada di sekolah. Itu saya kembalikan ke pembawa acara untuk dilanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan dan binanya. Mudah-mudahan kami diberikan pemahaman untuk menjalankannya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kemudian akan dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Disilahkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya bertanya. tentang instrumen itu dan hal-hal lain juga. Baik, Bapak sudah ada yang raise hand dari Ibu Sifa Faridah, SD Islam Al-Ikhlas. Tentang Disilakan pengisian Ibu. instrumen. Baik, terima kasih Bu Prati dan Pak Prawoto. Mungkin melihat ini Pak, melihat paparan yang tadi disampaikan dan juga mungkin terkait tentang supervisi mutu gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah penekanan apakah perbedaan maksud saya antara supervisi mutu ini dengan ANBK yang insya Allah akan kita hadapi di bulan November Pak, gitu ya. Karena secara paparan tadi saya lihat memang ada maksud tertentu bahwa ingin meningkatkan mutu pendidikan ya Pak. Sepertinya mirip-mirip, tapi mungkin ada perbedaan penekanan nanti di antara keduanya. Itu saja Pak Prawoto pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Bu Siva, pertanyaannya bagus. Supervisi tahun ini kita tadi sudah mendengar sama-sama bahwa akan ada 3 hal pokok, yaitu mitigasi PTM dan edukasi pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, penguatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, penguatan pembelajaran jarak jauh. Ini tentu ada sangkut pautnya, Bu. Ya, karena di yang kedua penguatan literasi dan numerasi itu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan ANBK. Ya, karena dalam waktu yang tidak lama lagi anak-anak kita peserta didik di kelas 5 akan mengikuti ANBK. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu punya kewajiban untuk menguatkan literasi dan numerasinya. Makanya ketika nanti mengisi link di penguatan Litnum, tolong sejujur-jujurnya. Apa? Nanti kalau ada pertanyaan apa yang sudah dilakukan, umpamanya ada beberapa pilihan, memang pilihan itu sudah dilakukan, silakan diklik sudah dilakukan. Ya, kalau belum, ya belum. Nah, terlepas dari instrumen ini, sesungguhnya memang benar Bu Siva. Kita jangan terpaku pada instrumen yang ada, tetapi harus punya kreativitas juga untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Pada waktu itu saya sudah mengumpulkan kepala sekolah, sudah mengumpulkan guru, bahwa anak-anak kita itu perlu juga dilatih. Ya, karena link untuk latihan itu kan sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan, berlatih soal-soalnya sudah saya sampaikan, berlatih aksi membaca di digitalnya juga sudah saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan ke depannya persiapan anak-anak kita untuk mengikuti ANBK ini benar-benar baik. Harus Bapak Ibu sadari ANBK itu bukan pengganti ujian nasional karena tujuannya berbeda. ANBK itu ditujukan kepada lembaga. Rapot yang akan keluar setelah ANBK keluar itu tidak ditujukan kepada siswa, tapi ditujukan kepada lembaga yang nanti akan ada 4 tingkatan. Mulai dari tingkatan perlu intervensi khusus, kemudian dasar, terampil, dan mahir. Ya, kalau kita sih pengawas
mempunyai yang tidak akhir ya berarti terlalu tinggi. Kalau sampai ada sekolah yang klasifikasinya perlu intervensi khusus, berarti literasi dan numerasinya belum berjalan. Ya, kalau sudah berjalan tapi masih terseok-seok, berarti baru di level dasar. Terima kasih. Saya lihat Bu dari Cikal, kalau saya lihat laporan PTM-nya itu sudah diselipkan di sela-sela materi pembelajaran itu sudah ada penguatan literasi numerasi. Terima kasih Bu Windy. Ya, upayanya sudah mulai berjalan untuk meningkatkan literasi numerasinya. Begitu ya. Jadi sekali lagi silahkan manfaatkan link yang pernah saya berikan untuk digunakan untuk melatih anak-anak kita. Begitu Bu Siva, mudah-mudahan jawaban saya berkenan untuk Ibu. Terima kasih. Iya, baik Ibu Siva. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak izin pertanyaan kedua yang sudah raise hand dari Bapak Ahmad Subeki, SDN Cilandak Barat 01. Kepada Bapak Uki, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Titi, Pak Prawoto yang saya hormati ya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang tadi penegasan dengan pertanyaan Bu Nur Haidah, Pak, masalah iya dan tidak untuk pengisian instrumen. Itu contoh misalnya cucian tangan, itu ada prosentasenya nggak Pak? Dikatakan iya atau dikatakan tidak? Kemudian yang kedua, masalah numerasi dan literasi. Kalau saya literasi dan numerasi itu saya untuk pelaporannya itu dalam Google Classroom itu pelaksanaannya itu di pembiasaan pagi, Pak. Itu sebaiknya bagaimana, Pak, untuk numerasi dan literasi? Apakah dalam topik itu kita pisahkan numerasi dan literasi atau dalam pembiasaan pagi? Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Uki, dua pertanyaan yang bagus. Berkaitan dengan apakah kita akan mengisi iya atau tidak, Bapak nanti lihat pernyataan. Kalau di sana dikatakan tersedia di setiap kelas. Ya, kalau semua kelas yang akan dijadikan ruang PTM itu ada, jawab iya. Kan ketika PTM itu tidak semua kelas di Cilandak. Ruang yang digunakan untuk PTM itu hanya 4 ya Bu Kamal ya? Halo Bu Kamal? Iya Pak, ada 4. 4. Iya. Kalau Tapi tiap 4 kelas itu ada. sudah ada, 4 itu sudah ada di setiap kelas, ya boleh diklik iya. Tapi kalau masih kurang 1, ya jangan diklik iya, karena nanti rekomendasinya gimana dong. Nah, untuk Cilandak Barat 01, ruang untuk PTM-nya berapa? Ada 6, Pak, yang dipakai. 6 apa 4? 5 sampai 6. Hari Rabu ya, itu jadi, 6. Kalau memang 6 ruangan untuk PTM, 6-6-nya sudah ada, ya diklik iya. Ya, Oh iya, intinya begini Pak Uki, kita ngeklik iya tidak itu benar-benar kondisi real. Ya, artinya jangan terus takut karena ngeklik tidak terus sekolah punya beban, tidak. Ya, begitu tidak berarti punya upaya untuk melengkapi. Nah, tapi boleh jangan begini, udah diklik ya aja, nanti kita lengkapi belakangan. Nah, itu namanya tidak jujur. Ya, jadi nggak apa-apa diklik tidak, tetapi ada upaya untuk melengkapi. Nah, ini terutama untuk 9 sekolah yang belum PTM ini perlu banget ya, karena supaya bisa PTM upayanya apa? Ya. Mungkin setelah saya menyelesaikan proses akreditasi, mohon maaf karena saya minggu depan masih akreditasi Senin dan Selasa, mudah-mudahan meskipun saya tidak sedang WFO, saya akan menyempatkan keliling ke sekolah, kontrol tentang infrastruktur, ya, infrastruktur yang
sudah dilengkapi oleh sekolah. Itu ya. Jadi kalau seperti Cilanda 01, 08 kan udah keseringan saya monitor, jadi saya udah hafal. Mungkin saya harus lihat di Cilanda Barat 03, sudah ada tambahan belum, di Dwi Matra sudah ada berapa, Al-Ikhlas kan SMP-nya sudah PTM nih dari minggu kemarin. Nah, SD-nya kan belum. Kalau Cikal ya kan saya udah sering banget ya, karena ketika uji coba terbatas kan hampir tiap hari nongkrong di sana. Ya, di Karitas nanti juga saya lihat apakah sudah ada penambahan belum. Itu ya Pak Uki, itu yang pertama. Pak. Yang kedua tentang literasi numerasi. Sesungguhnya kegiatan literasi numerasi itu jangan merupakan kegiatan yang terpisah, tetapi terpadu. Bisa dilakukan sebelum PBM. Kan dulu juga sudah ada kan gerakan membaca 15 menit sebelum PBM. Kemudian dikuatkan di dalam PBM. Di dalam PBM itu yang namanya membaca, menulis, menghitung harus dikuatkan. Kemudian yang paling penting adalah kegiatan literasi di luar kelas, di luar PBM, yaitu sekarang anak-anak bersama dengan orang tua. Coba bekerja sama dengan orang tua untuk mengkondisikan bahwa anak-anak itu di rumah punya penugasan untuk memperkuat numerasi dan literasinya. Ya, kan Bapak Ibu guru itu kan pasti memberi tugas ya. Nah, saya akan memberi penegasan begini. Kita itu kepada anak-anak feedback-nya itu jangan hanya berupa nilai. Tetapi feedback-nya itu harus banyak berupa deskripsi. Ingin ngecek seberapa besar usahanya dia. Contoh, anak nilainya 10. Bapak Ibu jangan langsung, wah udah hebat. Dicek. Apakah nilai 100 itu hasil pekerjaannya dia murni? Apakah lebih banyak campur tangan orang tua atau masih 50-50? Karena Bapak Ibu, anak yang mendapat nilai 10 bukan berarti kepandaiannya 2 kali lipat anak yang mendapat nilai 50. Kan bisa saja terjadi sebenarnya anak yang nilai 50 itu belum tentu separuhnya yang 100. Yang 50 dia bekerja sendiri, usaha sendiri. Yang 100 dia ongkang-ongkang, bapak ibunya yang pontang-panting mengerjakan. Nah ini tolong, feedback-nya tolong ya. Ya, jadi bapak ibu jangan puas kalau anak nilainya udah bagus tapi tidak tahu nilai itu didapat dari mana. Ini di masa pandemi penting banget bapak ibu. Tanyakan apa anak kesulitannya, apa anak yang sudah kamu lakukan. Ya, jadi anak-anak itu tolong dicek kemandiriannya. Nilai itu nomor sekian, tetapi upaya untuk belajar supaya mandiri, punya kebiasaan yang bagus, punya kebiasaan selalu bahwa membaca itu kebutuhan, bahwa numerasi itu memang diperlukan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting ya Pak Uki ya. Jadi diteruskan Bapak, silakan. Ada laporan-laporan Google Form-nya, silakan diteruskan, kemudian di PBM, di penugasan ditingkatkan. Kemudian pesan saya, beri soal itu yang merangsang anak berpikir tinggi, ya, berpikir hot, ya, jangan hanya 5W 1H, ya. Kalau 5W kan terlalu mudah itu soal-soal lot semua kalau 5W, soal-soal di C1, H-nya yang banyak. Ya, why-nya yang banyak. Itu ya Pak Uki ya. Iya Pak, makasih terima Pak. kasih, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan untuk Bapak. Iya, Berarti makasih silakan Pak. dilanjutkan untuk penanya berikutnya. Silakan Bu Prapti. Baik, terima kasih Bapak Uki. Baik Bapak dan Ibu, kami masih membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk meraise hand-nya. Sepertinya belum ada lagi ya Pak. Belum ada. Iya, Atau Pak. saya tanyakan dulu.
Oke, Apakah baik. teman-teman Oh, maaf Bapak, untuk tugas minggu sudah ada ini Pak? sudah jelas tentang link tadi? Oh, Suster sudah raise hand. Iya, Silakan, sudah Suster. resen kepada Ibu Suster ya dari SDS Caritas. Kami silakan. Terima kasih Pak. Bu, saya mau menanyakan untuk masalah PTM itu untuk harinya, hari pelaksanaan seandainya memang dapat SK untuk mengadakan PTM, harinya itu yang menentukan kita dari sekolah atau sudah dari pihak dinas yang menentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam 1 minggu boleh dilakukan berapa kali PTM? Terima kasih Pak. Mengingat memang kadang jumlah peserta didik dari orang tua itu yang banyak yang setuju, yang kalau seandainya 2 hari kemungkinan masih terlalu banyak. Itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Adakah Bu Windy di room ini? Halo, Bu Windy. Bu Windy, halo. Ada tidak? Ini SD Cikal Cilanda ada, tapi siapa yang hadir? Bu Windy apa bukan? Bukan Bapak. Siapa? Mbak Olin ya? Enggak, saya wakil kepala sekolahnya Pak Buti. Oke, baik. Nanti tolong pengalaman di Cikal boleh diceritakan sebagai tambahan ya. Oke. Suster yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya tentang pertama. Apakah ketika PTM jadwalnya itu ditentukan oleh dinas atau boleh ditentukan oleh sekolah? Sesuai dengan keputusan SK dari Kepala Dinas nomor 882 itu di sana memang sebenarnya jadwal, jumlah jam dan lamanya belajar itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Tetapi dinas itu juga punya pertimbangan lain. Kemarin itu selama ini ditentukan oleh dinas itu hari PTM itu ditentukan hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Tetapi saya dapat bocoran juga, insya Allah mulai tanggal 13 September, itu akan setiap hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti nanti anak-anak itu kalau kemarin itu seminggu datang 1 kali, mulai tanggal 13, nanti mungkin ada perkembangan terbaru, bisa hadir seminggu sudah 2 kali. Begitu ya, Suster. Jadi memang karena dinas itu ingin memberikan arahan yang jelas, memang menentukan harinya. Karena berkaitan dengan penugasan petugas Monep yang diterjunkan ke setiap sekolah yang PTM. Seperti umpamanya minggu lalu itu saya disuruh Monep di Pondok Pinang 05, disuruh Monep ke sekolah Singapura, disuruh Monep ke sekolah Perancis. Nah itu kalau sekolah itu nyusun jadwalnya masing-masing, ya dinas menugaskan petugas Monepnya jadi agak susah. Tetapi sebenarnya juga tidak melanggar aturan jika sekolah itu menentukan hari sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Cikal. Cikal itu melaksanakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat tidak digunakan. Mengapa Jumat tidak digunakan? Karena punya alasan tersendiri. Sejauh bisa mengemukakan alasannya logis kepada dinas itu diterima. Tetapi kalau ingin mengikuti pola dinas, ya ikutin pola dinas. Nanti kalau sekarang ini baru Senin, Rabu, Kamis. Tapi perkembangan terakhir yang saya dengar mulai 13 September itu kemungkinan ya, karena kan belum sampai tanggalnya, itu sudah akan setiap hari. Sehingga anak-anak itu bisa datang seminggu bukan sekali. Kalau selama ini SD itu di 3 kali 5 menit, 105 menit.
SMP itu 4 kali 35 menit, 140 menit. SMA, SMK itu 5 kali 35 menit. Kalau kelompok TK PAUD itu cuma 2 kali 35 menit. Jadi waktunya juga sudah ada arahan nanti suster kalau sudah PTM. Kemudian materi yang disampaikan di PTM itu adalah materi yang esensial. Yang ketika dibuat pembelajaran jarak jauh itu susah. Jadi harus pandai memilih materi-materi yang benar-benar esensial dan belum boleh diperkenankan melakukan kegiatan olahraga yang memegang alat bersama. Contoh main kasti nggak boleh. Tapi kalau senam, peregangan yang tidak megang-megang alat bersama itu boleh. Belum boleh juga umpamanya anak megang spidol nulis di papan tulis berganti-gantian dengan temannya, jangan. Ya, karena di sana tuh rambunya adalah setiap peserta didik membawa alat tulis sendiri-sendiri, tidak boleh ada acara bergantian penggunaan alat tulis. Seperti itu ya, suster ya. Mudah-mudahan Caritas segera menyusul untuk bisa PTM setelah mengisi daftar periksa 1, daftar periksa 2 di link yang disiapkan oleh dinas. Begitu ya, mudah-mudahan memuaskan jawaban saya, suster ya. Terima kasih Pak, cukup sudah. Ya. Oke, dari Cikal ada yang ingin menambahkan pengalamannya? Ini supaya PTM di wilayah kita ini juga makin banyak gitu. Silakan kalau ada yang ingin nambahin dari Cikal, monggo pengalamannya sedikit. Kalau di Cikal sih kami sudah menjalani sesuai dengan arahan dari dinas ya Pak Prawoto ya. Seperti yang Bapak sudah sering lihat mungkin kalau pas Bapak ke Cikal gitu ya. Bahwa kami juga menjaga ketat prokes yang sudah ditetapkan, kemudian juga seperti tadi yang Bapak bilang bahwa materi yang disampaikan adalah materi-materi yang memang esensial gitu ya, yang pastinya sudah dipilih oleh guru-guru kami, sudah didiskusikan kira-kira materi apa yang akan kami sampaikan ketika PTM gitu. Dan proses belajarnya juga sesuai dengan arahan dinas. Untuk SD hanya 105 menit, jadi anak-anak biasanya datang jam 8, lalu jam 9.45 sudah pulang gitu. Tapi kami memang ada jeda 15 menit Pak untuk siap-siap turun ke bawah gitu ya, karena kan ada beberapa anak yang di lantai 3 ya Pak ya, jadi memang butuh waktu untuk turun ke bawah gitu. Iya. Baik, terima kasih dari Cikal. Mudah-mudahan sekolah lain juga segera nyusul Cikal, nyusul Cilbar 01 dan Cilbar 08 ya. Kan pasti anak-anak itu sudah rindu untuk datang ke sekolah. Tapi datangnya ke sekolah mudah-mudahan tidak menjadi masalah karena sekolah belum siap. Mudah-mudahan makanya ini perlu mengisi instrumen supaya semuanya siap PTM, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Iya, Bapak sudah ada yang raise hand sepertinya. Terima kasih kepada Ibu Suster dari SD Caritas dan Ibu Uti yang sudah memberikan pengalamannya terkait PTM. Yang sudah raise hand tadi ada Ibu Kamaliah Pak dari SD Cendak Berat 08. Bu Kamal mau bicara? Iya Pak. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Titi dan Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya ingin menanyakan tentang instrumen yang tadi harus kita isi. Itu keempat instrumen yang kita isi harus selesai hari Kamis gitu Pak? Jangan nunggu hari Kamis Bu, diupayakan sebelum Kamis ya. Oh sebelum Kamis. Karena Kamis itu sudah kita bicarakan Bu, hasil pengisiannya itu sudah kami bicarakan. Gitu. Jadi nanti begini Bu, saya sarankan ke kepala sekolah, bentuk 4 tim. Tim yang mengisi link nomor 1, siapa yang ditugaskan link 2, siapa yang ditugaskan link 3. Kalau bisa buka dulu instrumen, apa saja yang ditanyakan, ditulis dulu, kemudian disampaikan dulu ke kepala sekolah. Bu, kalau ini isinya begini, setuju enggak? Jadi jangan gini, sudah dikirim, kepala sekolahnya bilang, kenapa kamu yang nomor ini dijawab? Iya, kan belum. Atau mungkin, kenapa nomor ini dijawab? Tidak, kan udah. Jadi tolong, sebelum dikirim, kalau perlu dibuat manualnya dulu, dicatat dulu. Ya, pahamnya nomor 1, jawabannya iya. Nomor 2, jawabannya iya. Terus dicek dulu oleh kepala sekolah, kalau yes yakin,
baru benar link tersebut. Gitu. Iya, baik Pak. Udah jelas. Nah, terdengar nggak suara saya, Bu? Kurang jelas Pak, tadi putus. Kurang jelas ya. Iya. Sudah Oh, Pak. ini Jelas. sudah dengar? Ya, dengar Pak, dengar. Jadi Pak. sekali lagi ya, bukan hanya untuk Bu Kamal, tapi untuk semua kepala sekolah, tolong sebelum dikirim, itu tolong benar-benar sudah dipastikan, sudah didiskusikan. Kalau perlu, buat manualnya dulu. Kan Ya, bisa Pak. aja kan link dibuka, ditanya, oh ternyata yang ditanya tuh tentang ini, ditulis aja di kertas dulu, Ya. lalu timnya itu memilih iya apa tidak. Lalu konsultasi dulu ke kepala sekolah, Bu, saya sudah membuka link nomor 1, yang ditanyakan ini, kemudian draftnya seperti ini, Bu, ya, tidak. Bagaimana? Kalau kepala sekolah, yes, oke. Nah, kemudian mengisi lalu dikirim. Seperti itu ya Bu Kamal ya? Ya, baik Pak, baik. Pokoknya artinya pengisian ini harus dibawa kendali kepala sekolah. Ya. Jangan tidak dibawa kendali kepala sekolah. Kalau tidak dibawa kendali kepala sekolah, itu nanti ketika masuk ke akun saya ya, itu ya Allah, ini kenapa yang ini diisi tidak? Ya Allah, kenapa di sini? Iya. Nah, saya jadi gedek-gedek, Bu. Geleng-geleng, jadi saya pusing gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau dibawa kendali kepala sekolah, insya Allah istilahnya saya senang gitu ya. Oh iya benar, gitu. Begitu ya, Bu Kamal ya? Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Terima Jawabannya, kasih Pak. kembali. Iya. Silakan. Ada lagi yang itu masih maaf ingin Bapak, bertanya? satu lagi Pak. Untuk Ya. yang tadi Bapak katakan tanggal 13 September itu sudah mulai setiap hari tatap muka. Itu kalau kami paralel, itu kan masih bisa atau tidak ya Pak? Karena mengingat kelas saya itu atasnya tuh pada hancur Pak. Jadi kalau saya gunakan untuk anak-anak tuh kayaknya saya punya rasa was-was gitu Pak. Takutnya kecapean ya Bu ya? Iya, saya bingung benar-benar tempatnya aja. Kalau untuk pelaksanaan insya Allah udah kondusif di tempat kami. Iya. Untuk guru-gurunya juga alhamdulillah. Dan siswanya juga kami yang setuju orang tua itu ada 300. Jadi udah naik ya persentasenya ya Bu ya? 330 Pak. Iya, jadi yang saya khawatirkan hanya kelasnya aja Pak. Nah kemarin pada saat pembinaan dari Pak Gunas, beliau mengatakan boleh paralel asalkan lain ruang. Nah, tapi karena kami sudah menyikapinya pertama 2 sesi, akhirnya setiap selesai sesi kami mengadakan sterilisasi ruangan. Itu hanya yang kami lakukan. Nah, untuk tanggal 13 besok, yang jadi kepikiran saya tuh tempatnya yang tidak ada. Bagaimana Pak masukannya Pak? Iya. Iya, baik. Yang rencana 13 akan belajar setiap hari itu kan itu baru rencana ya Bu ya. Kepastiannya kan belum ya. Kita masih menunggu berita. Biasanya kan kalau ada perubahan juga kan semua kepala sekolah diundang untuk sosialisasi. Nah, itu tergantung nanti ya, tergantung hasil Monef kemarin. Kan para petugas Monef dinas itu kan melaporkan kepada pimpinan pelaksanaan di minggu ini seperti apa. Ya, berarti besok merupakan hari terakhir di minggu ini akan menjadi evaluasi. Kalau menurut hasil evaluasinya itu tanggal 13 yes untuk setiap hari, ya nanti akan disampaikan. Tapi kalau belum, jangan terus kita mengambil inisiatif sendiri. Ya. Baik Pak. Iya. Jangan Bu, nanti saya yang dimarahin. Nah itu kok sudah mulai Pak Proto tiap hari? Padahal kan belum diketok palu sama dinas. Jangan dulu, jangan juga ya Bu ya. Iya. Nah, mengenai Ibu kelihatannya nanti kalau setiap hari 2 sesi, sebenarnya Bu kewenangannya mengatur itu ada di sekolah. Kalau nanti memang terasa berat Bu, ya jangan dipaksakan untuk 2 sesi. Artinya gini, minggu ini berarti anak-anak yang nomor urut ganjil, absen ganjil. Kemudian minggu besok anak-anak yang absen genap. Tapi kalau guru-gurunya tanya, Pak, saya sanggup, Bu, saya sanggup.
pagi ganjil, siang genap, ya monggo. Yang jelas jangan memberatkan para guru juga. Karena kan pelaksanaan PTM ini salah satunya adalah prinsipnya menjaga keselamatan, kesehatan warga sekolah, termasuk di dalamnya para guru. Tapi saya salut juga Bu, Ibu kemarin menyelenggarakan 2 sesi, ya artinya guru-gurunya sudah benar-benar menjaga staminanya ya Bu ya. Ngajar 2 kali kan tidak ringan Bu. Iya, Ya kan? Mengajar 2 kali dengan hal yang sama kan kadang-kadang merasa bosan juga kan Bu. Iya, Tadi Pak. udah nerangin, sekarang nerangin lagi gitu. Monggo saja nanti didiskusikan. Kalau nanti semua sudah diberlakukan tiap hari, apakah masih mau menerapkan 2 sesi atau 1 sesi, itu keputusannya ada di tangan satuan pendidikan, bukan di tangan saya maupun di tangan Sudin maupun dinas. Gitu ya Bu Kamal ya. Baik, Pak. Pokoknya terus berkoordinasi dengan teman-teman. Iya. Gitu. Ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah Bu Prati yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang raise hand lagi, Pak. Itu suster mengajukan tangan lagi mau bertanya atau yang tadi belum turun? Halo, suster. Raise hand yang tadi atau raise hand yang tadi Pak itu. Oh, yang Belum tadi. turun, Pak. Baik. Terima kasih. Baik, kalau ini sebelum saya menutup, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil jurnal literasi di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus ini saya melihat justru ada penurunan semangat dibandingkan bulan Juli. Ya, nggak tahu kenapa kok di bulan Agustus izin untuk akan ininya dulu dalam waktu 1-2 menit saja supaya apa? Mungkin Bapak Ibu kepala sekolahnya sudah nggak aman ya, nggak gembor-gembor lagi sehingga para gurunya lupa untuk berliterasi. Sebentar saya buka dulu linknya. Karena ini sekaligus saya literasi ini bukan hanya untuk siswanya, tetapi juga untuk para gurunya supaya juga penguatan literasinya tercapai. Mohon izin saya membuka Google Site saya di wilayah 3. Sudah nampak belum? Halo Bapak Ibu, sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah. Saya akan cek ya. Yang pertama saya mengingatkan kepada ketua-ketua KKG kelas tidak harus menunggu keberadaan saya ya, karena saya sampai minggu ini kan masih sibuk akreditasi ya. Kegiatan KKG harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti ya, supaya apa? KKG ini bukan hanya sekedar setelah disusun terus berhenti ya, karena jadwal udah disusun, jangan sampai KKG-nya diem. Silahkan dilanjutkan KKG kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekolah-sekolah yang gurunya belum bergabung di KKG ya segera saja bergabung. Kemudian di ruang literasi pendidik, ini kan ruang literasi pendidik ini kan sudah dari bulan Juni ya. Ini kalau kita lihat di bulan Juli ini seperti ini, yang guru yang masih nggak membaca itu masih 65%, masih 68 orang ya, masih banyak. Jadi ini grafiknya masih nggak normal. Jadi harusnya yang normal itu di tengah. Bulan Agustus lebih parah, saya belum taruh di sini. Nah, kita kalau cek coba hari ini sudah ada yang berliterasi belum guru-guru kita. Coba saya cek ya, sebentar. Ini 1-2 menit saja mengingatkan. Coba hari seminggu terakhir ini bagaimana literasi guru-guru kita. Ternyata sekarang kan tanggal 9 ya. Beberapa hari ini belum ada yang membaca nih. September itu lihat sedikit sekali yang membaca. Tanggal 1 1 orang, tanggal 2 1 orang, tanggal 3 2 orang, tanggal 5 1 orang, tanggal 6 1 orang, tanggal 7 2 orang. Di Agustus juga. Jadi tolong Bapak Ibu
mengingatkan supaya link yang saya sudah berikan itu bermanfaat juga untuk teman-teman untuk menggalakkan literasi. Termasuk waktu itu kan saya sudah sampaikan anak-anak perlu dilatih untuk aksi membaca digital, ya. Di sini kan ada aksi membaca digital yang bisa dilatihkan kepada anak-anak. Silahkan di linknya boleh disalin, ya, tidak harus membuka site saya, tapi link ini boleh disalin sehingga bisa digunakan untuk berlatih. Karena bagus sekali, ya, waktu itu sudah kita pernah peragakan, anak-anak bisa berlatih literasi teks informasi maupun literasi teks sastra yang nanti ketika diadakan ANBK itu anak-anak udah nggak kaget gitu ya. Kemudian sampai sekarang saya kok belum menerima karya-karya lagi ya, karya literasi guru, video-video pembelajaran yang keren belum dikirim, mungkin membuat apa gitu ya supaya apa Bapak Ibu, geliat literasi itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada bukti ya. Kita kadang-kadang gembar-gembor, ayo literasi, literasi. Tapi hasilnya mana gitu loh. Konkretnya mana gitu loh. Ini yang masih menjadi keprihatinan saya sehingga saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Karena sesungguhnya ketika saya mengingatkan, saya sendiri juga harus menggalakkan literasi, karena kalau tidak berarti saya akan berhenti tidak menyediakan buku-buku. Nah, ini saya akan berusaha menambah bahan-bahan yang bisa dibaca ya. Contoh umpamanya ada perubahan regulasi tentang akreditasi yang terbaru tahun 2001 yang keputusan tahun kemarin 2020 itu sudah diubah Bapak Ibu. Nah, itu juga kan saya berupaya untuk menyampaikannya gitu ya. Jadi kalau tidak ini kan buku-buku yang naskah-naskah yang perlu dibaca guru sudah saya letakkan di sini. Jadi guru-gurunya itu supaya ada pengetahuan tambahan, mau membaca apa. Oh, ada bacaan yang dibuat oleh temannya, dibaca. Ada regulasi terbaru dari kementerian, baca, ya kan? Seperti tadi Suster bertanya tentang hari PTM, udah ada di sini nih, SK Kadisdik 882, bagaimana kalau sekolah menyelenggarakan PTM, ada di sini. Kemudian dalam waktu dekat akan ada ANBK, ini sudah ada sosialisasi yang terakhir, itu. Kemudian hal-hal lain silakan, karena saya berusaha untuk kalau ada bahan-bahan baru yang harus sampai ke tangan guru, saya letakkan di sini. Saya tidak akan lagi kirim-kirim japri, karena buat apa saya membuat link ini kalau tidak dimanfaatkan. Ya, jadi silahkan. Ini mohon maaf nih rekan-rekan yang dari swasta, apakah memang karena linknya tidak disampaikan ke guru, sehingga belum ada partisipasi dari teman-teman swasta yang membaca rak buku digital ini. Ya, padahal rak ini saya buat supaya membantu teman-teman guru mendapat tambahan ini, dapat tambahan wawasan, termasuk untuk kemudahan ketika teman-teman itu mengajar ya, jadi supaya dapat dimanfaatkan ya. Tapi mudah-mudahan yang belum membaca bukan karena malas membaca, tapi karena memang mungkin belum dapat linknya itu ya. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa mengingatkan ya. Sebentar, ini ada telepon masuk. Halo. Halo. Iya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, ini juga sudah pukul 10:21, sudah hampir setengah 11. Bapak Ibu juga
Masalah link PJJ itu dikumpulnya besok Pak, bisa hari Senin Pak, yang untuk PJJ itu. Kan Apanya Bu? Link PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh, kan harusnya diisi paling lambat Senin bisa nggak Pak? Hari Senin? Kan katanya tadi harus diisi Bisa. segera mungkin. Yang untuk PJJ. Pokoknya gini, diisi aja. Itu ada 4 link ya Bu ya, 4 link. Diusahakan sebelum Kamis depan itu sudah terisi semua. Dicicil ya. Umpamanya besok link yang mana, besok link yang mana, besok link yang mana. Gitu ya Bu? Ya harus rapat. Bu Nur? Baik Pak, baik Pak. Gitu ya. Jadi dicicil. Ya. Dicicil. Ya. Jadi. Ya. Oke, silakan. Kalau udah cukup, saya juga masih ada kegiatan lain. Status saya itu sedang cuti loh Bu. Saya ini sekarang berada di Jawa Tengah. Ya, status itu cuti. Harusnya kalau cuti itu tidak melaksanakan tugas dinas ya Bu ya. Tapi ya itulah saya. Mau cuti kok ya kerja, tiap malam ya online. Ya ada hari tanpa kerja ya Pak. Iya padahal cuti, dimarahin sama orang rumah nih, mau cuti kok kerja terus tuh kepiye ini jadi. Padahal harusnya saya ke kebun Bu. Jadi hari ini saya targetnya ngontrol tukang yang sedang nyiram tanaman dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Itu. Keren ya Pak punya perkebunan. Iya punya kegiatan nanti Bu untuk pensiun Bu. Kan 4 tahun lagi saya pensiun. Pak maaf nih Pak mau nanya lagi sebentar. Ya. Kalau buka link buku agama di mana ya Pak? Ngekliknya yang mana gitu? Saya kok nggak ngerti. Agak putus-putus Bu suaranya Ibu. Untuk buku agama yang di bokesnya Bapak. Itu kalau mau baca yang agama itu kliknya yang mana ya Pak? Untuk agama maaf nih, agama itu kebetulan sedikit agak Bapak Ibu membaca buku di luar. Bukan yang Bapak taruh di bokesnya Bapak. Itu kan ada tuh buku-buku agama. Kebetulan kalau untuk buku agama itu linknya lagi agak bermasalah Bu. Jadi sementara saya remove dulu untuk yang buku-buku agama. Oh gitu. Iya. Makanya nggak bisa baca buku agama kan? Nggak bisa buka, iya Pak. Iya kemarin karena linknya itu agak bermasalah saya remove dulu. Jadi sementara membaca buku agama yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nanti saya carikan link yang buku agama tapi yang tidak bermasalah linknya. Iya. Itu. Itu ya Bu Kamal ya? Ya baik Pak, makasih Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa lebih dari 2 jam kita berbicara. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ada manfaatnya dan jangan lupa segera diisi 4 link tersebut bersama dengan tim yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatian seluruh Bapak Ibu yang hadir. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Prapti untuk segera ditutup karena saya tahu Bapak Ibu ini bukan melakukan satu kegiatan, tapi banyak kegiatan. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengarahannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Untuk acara terakhir adalah penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak dan Ibu. Mari kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak dan Purwoto. Ya. Acara sesi foto boleh Bapak dan Ibu? Teman-teman boleh meninggalkan ruangan ini untuk boleh silakan. Sesi foto terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Kebetulan ini ada 2 slide, mohon izin. Ya. Ya, oke, slide pertama. Videonya dibuka dulu biar kelihatan wajahnya. Bapak dan Ibu mohon 1, 2. Video. Iya. Oke. 2, 1, 2. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Iya, oke, terima kasih. Mohon kasih, izin Pak saya Purwoto. segera meninggalkan ruangan karena udah diteriakin itu suruh. Terima kasih Pak Purwoto. Terima kasih Pak. Dulu saya mohon izin. Bapak Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Ibu, terima kasih banyak. Sama Bu Karyasi. Ya.